Saya orang Madura. Nah, saya ini seorang guru ngaji, saudara. Suatu hari, ayah saya itu masuk Kristen. Dia mendoakan saya pas malam hari ya. Itu saya dengar sekali, nama saya disebut. Saya marah, saudara. Terus saya katakan pada ayah, aku nggak akan mau mengikut seperti engkau, ayah. Aku nggak akan mau ikut Kristen. Saya katakan begitu, saudara. Akhirnya apa? Saya ingin mengislamkan ayah saya kembali. Akhirnya saya berniat sholat tahajud untuk mengislamkan ayah. Karena memang saya nggak suka dengan orang Kristen ya. Saya berpikiran orang Kristen itu menyembah manusia. Manusia bercawat kok disembah. Itu pikiran saya dulu. Ya saudara, begitu jahatnya saya. Akhirnya saya tidur. Nah, kalau sholat tahajud itu kita tidur dulu, tengah malam bangun, baru kita sholat, namanya sholat tahajud. Saat sholat tahajud, keinginan saya satu, ayah saya kembali masuk Islam. Setelah saya sholat, saudara, usolli sunatal tahajuti rakaataini mustaqbil qiblati ada anillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya melihat salib. Saya berkata, kenapa Yesus mengikuti aku? Aku nggak suka Yesus. Dia manusia bercawat loh, kok ngikutin aku? Saya bilang begitu. Akhirnya kedua kalinya saya sholat lagi. Usolli sunatal tahajuti rakaataini mustaqbil qiblati ada anillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tetap salib Yesus ada di sajadah saya. Ya, itu seperti celemek ya, celemek kecil untuk orang muslim yang sholat seperti itu. Datang lagi dia, saya marah, kenapa Yesus ngikutin aku sih? Aku nggak suka Yesus, saya katakan begitu. Akhirnya saya sholat lagi, saya ingin konsentrasi, saya sholat lagi. Saya doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doa supaya saya konsentrasi. Ketiga kalinya dia datang kembali, saudara. Dan saya nggak mau sholat lagi, saya lepas sajadah saya. Saya menghadapi kehidupan saya seperti selanjutnya, seperti biasanya, ngajar ngaji. Ya, ngajar ngaji murid saya banyak, saudara ya. Karena saya ngajar ngaji tidak hanya di satu tempat, ada di beberapa tempat. Kalau sekarang murid saya banyak yang sudah tua nih. Karena dari SMP saya udah ngajar ngaji, SMA pun saya ngajar ngaji. Dan seringkali di lomba kiroat ya. Kalau tibaan juga, saya juga yang kiroat gitu. Nah, suatu hari saya ada di lomba kayak musabaqah tilawatil Quran, MTQ. Nah, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Pada saat saya membaca ini, saudara, saya lihat salib Tuhan di depan. Apa yang terjadi? Saya cuma begini. Ini apa artinya kok ada salib begini? Sedangkan saya benci Yesus loh. Saya benci dia. Kenapa dia datang sama saya? Akhirnya panitia itu pada lihat saya. Ini orang ada apa kok melihat ke atas ya? Saya dinyatakan gagal, saudara, pada waktu saya di lomba ini. Akhirnya saya turun. Saat saya turun itu ada suara yang bisikin saya seperti itu. Buka Al-Imran 3:45. Buka. Kamu belum pernah buka ayat itu. Akhirnya saya buka ya, saya penasaran ini ayat apa sih? Saya buka. Saya kaget, saudara, tangan saya gemeter. Kenapa ini ayat ada di Al-Quran ya? Kenapa ini Al-Quran kok menyebutkan Yesus adalah Tuhan? Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Al-Imran 3:45. Coba buka, saudara. Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Itu yang saya ingat. Isa putra. Kalau di Al-Quran Isa kan, kalau di Kristen Yesus. Putra Maryam. Maryam itu Maria, saudara. Wajihan, yang berkuasa atau yang terkemuka. Fit dunya, di dunia. Wal akhirah, wal itu dan akhirah adalah surga atau akhirat kalau di Islam ya. Artinya, Isa bin Maryam wajihan fit dunya wal akhirah adalah Yesus atau Isa, putra Maria, berkuasa atau terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau Yesus, saudara, itu terkemuka atau berkuasa di dunia dan akhirat, dia bukan manusia, dia bukan seorang nabi, tapi dia adalah Tuhan. Dari situ saya bertobat. Ya, saudara, itu pertobatan saya. Karena bukan orang lain yang mengatakan, oh Yesus adalah Tuhan. Al-Quran sendiri mengatakan sama saya. Betapa fanatiknya saya dulu. Saya yang benci orang Kristen mengatakan Yesus manusia bercawat. Tapi Tuhan Yesus datang pada saya melalui ayat saya sendiri. Al-Quran yang saya pegang. Itu pegangan saya setiap hari.
karena saya seorang guru ngaji, ya. Akhirnya saya bertobat, saudara, mengikut Kristus. Tidak enak, saudara. Bukan gimana kita harus memikul salib. Tahu nggak? Setelah saya masuk Kristen, bukannya saya mengalami kesenangan, saudara. Enggak. Saya dibenci keluarga saya dikucilkan keluarga saya. Akhirnya saya pergi ke Surabaya, merantau. Tapi saya percaya Tuhan akan memimpin saya. Tuhan akan menyertai saya. 5 tahun, saudara, pergumulan saya. Di situ saya ketemu ayah rohani saya, Bapak Pendeta Simanjuntak, yang punya GBI Efrata Surabaya, yang sekarang sudah terbakar ya gerejanya. Dari situ saya dididik sama beliau. Saya yang tidak bisa doa, saya yang tidak bisa nyanyi, nada pun saya tidak tahu, saudara. Tapi Tuhan telah memakai saya, orang yang tidak tahu apa-apa ini, sehingga saya bisa WL. Saya juga bisa share firman, itu bukan kekuatan saya, tapi karena Tuhan. Akhirnya, saudara, saya bergumul 5 tahun. Saya ingin Tuhan kembalikan keluarga saya. Tuhan ingin pulihkan keluarga saya supaya saya diterima kembali. 5 tahun tepat, saudara. 5 tahun pergumulan saya, Tuhan jawab. Saat saya WL, saudara, di gereja itu, karena ada pembakaran gereja, jadi ibadahnya ada di rumah. Dilempar batu, saudara, dari luar. Itu batu bukan kena saya, tapi batu melayang di atas kepala saya. Padahal itu pas kacanya itu tepat kepala saya, tapi dia melayang batunya di atas kepala saya turun ke sini. Saat saya selesai WL, keluarga saya datang pakai jilbab semuanya. Dia katakan, "Maria, pulanglah, engkau tetap anakku." Betapa luar biasanya Tuhan. Kalau kita mengikut Tuhan, memang awalnya kita mengalami seperti dikucilkan, kita mengalami kesesakan, tapi ingat, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Bagaimana saya dikucilkan keluarga, tidak diakui. Saya sebagai anak terakhir sakit, saudara. Karena apa? Harapan ibu saya sebagai seorang guru ngaji. Tapi kenapa bisa masuk Kristen? Tapi saya sebagai orang yang mantan muslim bersyukur. Karena apa? Tuhan sangat baik sama saya. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak seperti ini. Saya seperti ini karena Tuhan telah menyelamatkan saya. Kalau saudara yang punya pengalaman seperti saya, kalau saudara masih muslim-muslim seperti saya, coba saudara buka ayat Al-Imran 3:45. Temukan artinya. Apa itu artinya? Saudara akan bertobat seperti saya. Karena kehidupan kita bukan insya Allah, bukan hanya setengah-setengah. Kalau insya Allah kita masih mengatakan, kamu mau masuk surga enggak sih? Kalau dalam muslim, insya Allah. Ya, insya Allah itu antara masuk dan antara tidak, saudara. Tetapi dalam Kristen, kalau kita mau masuk surga, kita buka Yohanes 14 ayat 6. Jalan masuk surga itu, saudara. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu ayat emas saya saat saya bertobat. Saudara tahu nggak? Setelah saya dibaptis, apa yang terjadi dalam kehidupan saya? Saya punya rambut ini panjang sampai ke lantai karena nggak pernah dipotong, ya. Karena saya pakai jilbab. Sebenarnya jam 3 sore itu waktunya saya ngajar ngaji, saudara. Tapi saya nggak ngajar. Ibu saya udah menunggu depan pintu. Kamu dari mana? Saya bilang, saya baptis. Itu waktu saya masih setelah baptis, ya. Saya ditarik rambut ini, masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi, Maria, sekarang masuk kamar mandi. Saya masuk, kenapa? Saya dibaptis selam sama ibu saya. Diginikan 10 kali. Saya seperti ini, saudara. Setelah saya udah nggak bisa bernafas, suruh turun. Setelah saya turun, kamu tetap masuk Kristen apa? Kembali ke Islam. Saya tetap bilang, saya ingin ikut Yesus, ibu, karena Yesus telah datang sama saya dan menunjukkan saya jalan mana yang benar. Itu, saudara, kesaksian saya. Biarlah kesaksian saya ini bisa menguatkan saudara-saudara yang ada di sana. Kalaupun kita mengalami suatu pencobaan atau ujian yang berat sekalipun, jangan saudara takut, karena Tuhan menyertai kita. Apalagi masa pandemi seperti ini, mungkin iman kita goyah. Mungkin saat ini banyak orang muslim yang masih ragu untuk mengikut Kristus. Biarlah kita buka ayat Al-Quran kita dan kita baca di sana Al-Imran 3:45, coba dibaca. Maka saudara akan bertobat seperti saya. Terima kasih.